Halo semua, selamat datang di podcast Pintu Masa Depan. Yeay. Sebelum kita mulai, aku akan bertanya, apa kabar kalian hari ini? Baik dong. Semoga audiens kita juga baik. Nah, kali ini di podcast ini, aku akan bahas topik yang sebenarnya bikin banyak orang pusing, yaitu karir dan masa depan. Apalagi buat kita yang masih sekolah nih dan baru mau masuk kuliah, rasanya pasti kayak apa ya? Kayak kamu membingung gitu mau pilih jurusan apa, mau kemana. Terus nanti kalau selesai kuliah pun mau kerja apa. Nah, hari ini kita akan mencoba membuat kalian mempunyai gambaran yang lebih bagus untuk memilih karir dan masa depan. Dan sebelum kita mulai, aku bersama Erin dan Nadine. Yeay. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita masuki kepada pertanyaan nomor 1, yaitu kenapa masa depan bisa membuat kita merasa cemas. Ada yang tolong bisa jawab? Oh, bisa. Yes. Jadi kan masa depan itu kayak notif WA atau jadi kayak dari guru, misalnya dapat notif WA dari guru, belum juga dibuka tapi udah deg-degan tau. Karena takut salah pilih atau kayak gagal atau kayak melakukan sesuatu yang salah gitu. Atau apa dipunish? Dimarahin guru? Dihukumkan. Nah, jadi nggak selalu sesuai ekspektasi. Jadi notif WA itu dari guru bisa aja negatif, kayak kita dalam masalah, atau positif diminta sesuatu yang kayak untuk menaikkan kompetisi dan lain-lain. Ya. Jadi semua orang pasti pernah ngerasain lah. Jadi masa depan itu nggak bisa diekspektasikan. Ada yang salah, ada yang benar. Jadi kita belum tahu jurusan kita bahkan mau pilih apa gitu, karena kita nggak tahu kan masa depan kayak apa. Betul. Jadi misalnya kita bisa aja pilih jurusan bisnis, tapi tahu-taunya pas mau kerja jadi badut di sirkus gitu. Brutal ya. Atau jadi akrobat. Nah, Ya, jadi masa depan itu nggak bisa diekspektasikan. Pasti ada yang hal-hal yang nggak selalu sesuai kita. Ya, kita bisa takut, bisa stres, bingung. Tapi juga kita emang harus belajar cara adaptasi dan kayak beradaptasi dengan masa depan kita dan lingkungan kita dan orang-orang yang kita bekerja dengan. Karena itu adalah sebuah faktor yang sangat penting kalau di masa depan. oke. Ya. Sudah? Ada yang mau ditambah lagi? Tidak. Oke, baiklah. Makasih untuk statement itu. Oke, makasih Nadine untuk telah menjawab pertanyaan aku nomor 1. Sama-sama. Sekarang kita akan langsung ke pertanyaan nomor 2, yaitu jujur ini pertanyaan mungkin akan rada berguna untuk para penonton. Yaitu ini pertanyaan akan membuat mengenai mental dan cara pandang mengenai masa depan dan karir kita. Karena banyak orang itu zaman sekarang itu mentalnya suka down gitu loh, kayak seperti ketakutan terus, negatif terus, ya nggak ada positifnya gitu loh. Terus cara pandang kita itu juga banyak yang salah, kayak udah memikirkan dulu sebelum hal itu pun terjadi. Jadi pertanyaan gue yang kedua itu mengenai mental dan cara pandang kita mengenai masa depan dan karir kita. Oke, jadi mindset itu penting banget dalam masa depan. Karena banyak orang berhenti duluan karena takut gagal atau karena mereka nggak mau keluar dari comfort zone-nya gitu. Jadi gagal itu emang normal, emang dialami semua orang gitu. Jadi kalau gagal itu bukan tamat, cuma buffering sebentar. Jadi nggak usah panik banget, nggak usah, santai aja, jalanin karena udah natural banget. Apa gitu doang sih buat aku, kata. Oke, makasih Arin untuk telah menjawab pertanyaan aku nomor 2. Sekarang kita akan langsung saja ke pertanyaan nomor 3. Oke, pertanyaan nomor 3 kan tuh jujur ya, ini kayaknya pertanyaan ini juga sangat berguna buat penonton kita. Karena kayak pasti mereka kalau mau memilih karir atau enggak mikir masa depan tuh selalu mikir skill yang aku perlu tuh aslinya apa, kalau aku nggak bisa ini bagaimana gitu loh. Atau enggak kalau aku punya skill ini apakah kelebihan atau tidak, apakah harus melanjutkan skill ini atau udah biarinkan saja.
Jadi pertanyaan nomor 3 aku adalah Oh iya tuh. pertanyaan nomor 3 aku adalah skill apa yang kita butuhkan buat karir dan masa depan kita? Iya, itu monyet aku jawab. Aduh. Aduh, monyet aku. Oke, jadi aku jawab ya untuk pertanyaan ini. Aku yang jawab. Apa sih? Ya, jadi kan kita kan butuh skill-skill di masa depan kita kan. Dan skill itu penting juga karena tanpa skill kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa dapat diterima ke uni atau nggak bisa dapat atau kualifikasi untuk kerja, nggak cukup gitu. Jadi ada 4 basic skill yang paling penting atau skill yang paling penting, yaitu komunikasi, adaptasi, problem solving, dan teknologi. Jadi untuk pertama itu kan komunikasi ya, misal kan, Gini. jadi komunikasi itu sangat penting di area atau ya area kerja atau kuliah, karena itu pasti ada kayak gimana ya dari kayak masalah-masalah tim gitu. Dan kita harus berkomunikasi dengan tim kita agar bisa menyelesaikan masalah-masalah itu, karena kita kan manusia itu nggak bisa hidup sendiri kan. Jadi kita juga pasti kesusahan kalau sendiri doang, dan kita juga butuh bantuan dari orang lain karena kita nggak sempurna di semua area-area gitu. Misalnya ada satu yang sempurna di teknologi, ada yang kekuatannya di manajemen dan segala-gala. Jadi kita pasti butuh komunikasi di kerja. Itu kayak wifi, remote nyambung putus nyambung, bikin orang salah paham lagi. Kayaknya kamu sih, jujur. Oke, gitu ya. Lalu abis komunikasi ada problem solving. Nah, problem solving itu kerjaannya kayak ada masalah, kita harus tahu cara beradaptasi dengan masalah-masalah kita untuk menyelesaikan masalah. Ya, Iya banget. Gitu sih. ya jadi kayak pasti di kerja atau pas kuliah pasti nanti kita ada masalah yang nggak bisa dilewatkan gitu. Jadi kayak kita harus bisa berpikir outside of the box kalau katanya berpikir outside of the box gitu. Berpikir kayak secara unik gitu, nggak bisa kayak berpikir 1 tambah 1 2. Tapi itu jawabannya loh. Enggak, karena 1 tambah 1 bisa aja 1 tau. Oh bisa. Karena kalau sesuai Cina, aku sempet lihat di saat lagi jalan ada kayak brosur gitu. 1 tambah 1 itu aslinya 1. Karena kalau kita tambahin 1 tetes air dengan 1 tetes air, masih aja 1 tetes air. Itu jujur. Yaudah lah. Ya. Ya okein aja. Kita okein aja. Jadi kerja itu pas kerja pasti ada masalah. Kalau kamu bisa nyelesain, kamu juga bisa jadi tukang AC dong. Dicari pas suasananya panas. Wah. Wah, udah. Oke. Abis Apa sih? Iya aku lucu banget guys. Jadi abis problem, Jangan guys. iya capek. Aku pergi aja lah, nggak usah di podcast. Dah, bye. Bye-bye. Jangan. Bye-bye. Oke, habis problem solving ada adaptasi. Nah, adaptasi itu penting banget bagi masa depan kita. Karena dunia kan selalu berubah-berubah dan kondisi nggak selalu sama. Kayak dulu pas COVID, misalnya pas masih pandemi kita belajarnya online gitu kan, atau kerja online. Nah, itu pasti pada banyak yang kayak kesusahan atau koneksi ke Nggak biasa ya? Iya, koneksinya potong-potong, nggak biasa, matanya sakit karena lihat ke screen dari pagi sampai sore gitu. Nah, kita harus cepat adaptasi dengan hal-hal atau masa-masa seperti itu, karena kalau kita nggak bisa adaptasi nanti kita yang ada ketinggalan gitu. Kayak misalnya nilainya bisa ketinggalan pas COVID kan, pasti enggak sih, pasti banyak yang pakai AI, yang namanya AI Google. ChatGPT. Sepertinya kamu juga sih itu ya. Sepertinya itu juga kamu. Aku di sini sebagai Anak jujur. ya Atau itu udah kebohongan satu. ya jadi kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan kita, karena ya emang kayak misalnya zaman sekarang kita dulu kita belajar pakai buku, tapi sekarang pakai Chromebook, jadi
mau nulis notes atau mencatat di buku nggak bisa, karena kita kan nggak bisa tulis di Chromebook kan, nggak bisa kayak seret ada rusak laptopnya. Biasanya ketik ya by the way. Ya tapi ketik nggak enak gitu kan, emang ya ketik Cepet loh. banyak orang juga yang lebih hafal kalau ditulis. Itu benar. Iya, jadi kita harus bisa adaptasi karena kan dunia cepet banget kan berubah. Iya. Dulu kita pakai BBM, sekarang kalau ada yang bilang pin BB, kita kira ngajak main dong, Kamu gak lucu. main basket. Kamu tidak lucu, mohon maaf. main basket ya guys. Ini aku pakai sana basket, Nggak bisa basket. nggak kelihatan. Udah gelap. Itu udah gelap ya. Oke, terakhir habis adaptasi ada teknologi. Nah, teknologi itu penting banget karena kan misalnya dulu kita belajar pakai buku contohnya. Nah, sekarang kita pakai Chromebook kan, buku-buku semua di Chromebook atau dari PPT apa slideshow PowerPoint gitu. guru kita. Ya jadi kan teknologi penting, apalagi ada AI sekarang, ada banyak AI atau artificial intelligence itu yang mengganti-ganti kerja-kerjaan yang di luar, jadi opsi-opsi untuk kerjaan kita itu tambah dikit kan. Misalnya kayak desainer poster gitu, mau mendesain poster tapi bisa aja minta AI untuk desain buat kita, udah selesai. Jadi banyak orang, dan juga misalnya di pabrik-pabrik pasti itu banyak diganti dengan mesin-mesin. Iya. Karena teknologi itu sangat canggih sekarang kan dibanding zaman dulu. Ya. Iya. iPhone 16, iPhone 7, Pro Max. Pro Max lagi. Mending Velocity Pro Max. Apa sih? Oh ya udah. Jadi teknologi itu zaman sekarang beda banget sama teknologi zaman dulu dan cepet berkembangnya gitu. Jadi kita nggak perlu jago hackness, cukup bisa bedain Excel sama Word. Aku nggak bisa bedain sih. Jangan sampai bikin laporan keuangan pakai PowerPoint 50 slide loh. Wah, Aduh. trauma itu yang ada. Jadi ya itu. Jadi ya itu 4 faktor-faktor yang paling penting, yang menurut aku paling penting untuk masa faktor depan. skill yang paling penting untuk masa depan kita. Oke. Oke, makasih banyak untuk Nadine untuk telah menjawab Yoi. pertanyaan itu dengan jokes-jokes parah dia, jokes bapak lebih Makasih. tepatnya. Oke, sekarang kita akan balik ke pertanyaan nomor 5 Lima. Oh, oke gitu. Oke, jadi pertanyaan ini jujur ya, pasti banyak orang itu kalau kayak udah selesai SMA, pasti kan pas mulai SMA tuh udah mikir aku tuh mau punya kurir ini. Terus nanti tiba-tiba kalau selesai SMA tiba-tiba mau ganti jadi ini. Atau nggak mungkin selesai kuliah pun udah mulai mau kerja. Kamu contohnya udah kamu kuliah kerja keras buat menjadi dokter, tapi tiba-tiba setelah selesai kuliahnya kamu tiba-tiba mau ganti, mau bikin bisnis. Nah, jadi pertanyaan kelima aku tuh nih, kalau bagaimana kalau jalur hidup kita tuh tidak sama, kayak tiba-tiba bisa ganti. Nah, itu bagaimana ya? Ya, menurut aku sih hidup itu bukan lomba siapa yang paling cepat. Ada yang sukses umur 20 dan ada yang baru nemu jalannya umur 40 gitu. Mohon. Oke. Ya, just itu kita nggak harus buru-buru karena yang Ya. seperti bilangnya itu good things take time. Jalur kita sama jalannya orang lain itu nggak sama, jadi nggak usah panik kalau oh ini aku kok belum menemu karirku, belum gitu. It's fine. Oke, jangan panik. Iya, Karena semuanya beda ya. ya semuanya beda, nggak usah sama. Jadi jangan bandingkan timeline kamu dengan orang lain. Fokus aja sama jalanmu sendiri. Ingat, bahkan Google Maps aja kadang ngasih rute yang beda-beda ke tempat yang sama. Bukan cuma aku. Sepertinya kamu sih. Tetap number one, Nadine. Number one, aduh. Waduh. Kasih semuanya. Telepon polisi guys. Oke, sebelum kita mengakhiri podcast tersebut, aku akan belum bertanya satu pertanyaan lagi, yaitu Pertanyaan terus deh mulu. kamu mau bantu penonton atau tidak? Enggak. Get out, keluarlah kamu, keluar. Oke, bye. Oke,
pertanyaan ini pasti banyak yang juga mikirin sih ya. Dalam bagaimana kalian akan mikir mengembangkan apakah yang kalian pikir mengenai dunia kerja pas masa depan saat kayak 10 sampai 20 tahun ke depannya. Kayak kira-kira dunia kerja akan seperti apa? Apa ya? Gunting kertas batu. Gunting kertas batu. Aduh. Ya, oke. Nadine. Aku yang jawab berarti. Oke, jadi apa pertanyaan? Oh ya. Bagaimana Anda membayangkan Dunia kerja. Ya. dunia kerja 10 ke 20 tahun ke Depannya jadi gimana ya? Flying apa? mobil terbang. Iya, mobil terbang. Ya, enggak. Jadi misalnya jadi aku membayangkan dunia masa depan 10 ke 20 tahun pasti jauh lebih fleksibel dan global. Jadi banyak pekerjaan yang bisa dilakukan dari mana saja, lewat internet atau bahkan di gedung-gedung kerja, office gitu. Dan perusahaan akan lebih banyak itu dan lebih banyak bervariasi dan juga mencari orang yang apa ya, yang kayak bisa skill dan mindsetnya yang unik dan Aku. unik ya, skill dan mindset unik. Wah, parah. Unik secara apa dulu ya? Uh. Oke, jadi skill dan mindset yang unik dan yang bisa juga beradaptasi dengan lingkungan secara cepat gitu. Karena kan bukan hanya pinter di satu bidang, tapi juga kayak kebagi gitu. Jadi dunia kerja akan lebih susah iya, lebih kayak berpopulasi atau kayak lebih susah cari kerjanya pasti iya, dan juga banyak AI iya, tapi juga bakal lebih dinamis atau dinamik dan kompetitif dengan orang-orang lain karena tambah lama populasi dunia ini pasti lebih banyak. Sekarang aja udah 7 biliar ya. Sekarang 8 miliar kan? 8. Iya, udah banyak banget orang. Iya, Apalagi di Indonesia udah populasinya kebanyakan. Iya, populasinya udah kebanyakan banget. Nah, oke. Mahasiswa pun udah susah ya cari kerja. Kompetisinya banyak. Terus nggak tentu yang pinter masih bisa dapat kerja. Bisa aja mereka tiba-tiba jadi tukang sampah atau apa gitu. Parah, sepak. Tidak boleh begitu tapi mindsetnya juga- tidak boleh begitu mindsetnya. Lebih ini biar aku seneng. Oke. Tapi juga dunia ini pasti banyak kayak peluang-peluang untuk kita di luar, di sini, ya di mana-mana pasti ada banyak peluang untuk kita mendapat kerja atau opportunity yang bagus untuk kita. Ya jadi itu. Iya, oke. Oke, makasih. Wow. Oke, makasih sekali untuk kedatangannya yaitu buat Erin dan Nadine untuk datang ke podcast ini untuk menjelaskan karir dan masa depannya. Nah, dan dari kesimpulan yang aku dapetin dari podcast hari ini itu yaitu masa depan itu jangan dipikir itu serem. Dan kalau kamu merasa bingung, merasa khawatir itu sangat normal ya. Nah, ini anak ngapain? Oke. jadi kalau kamu merasa bingung itu tuh rasanya normal. Terus kayak kamu itu pasti dalam video itu pasti bisa balik ke jalan yang tepat. Ini anak ngapain? Sumpah lencong. Oke, yang penting itu kita tuh tetap harus bersemangat, tetap belajar dan rajin dan selalu mencoba-coba hal-hal baru. Jadi Dan kayak giat. iya, dan kalau kalian merasa kayak contohnya kayak pasti banyak dari kalian tuh pasti mikir, Jangan aku tuh menyerah. iya, aku tuh kepengen menjadi ini, tapi aku takut dijudge sama orang, kayak aku takut dikata-katain ya, gak usah didengerin itu kayak melanjutkan hidup saja dengan apa yang kamu mau, tapi dengan berpikir juga tidak